Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, ibu dan bapak sekalian hadirin kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya juga rahmat-Nya di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Fi baitin min buyutillah, untuk mengkaji dan mempelajari kitab Allah. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Membahas di sini kitab Al-Kabair. Hal yang penting untuk kita ketahui, karena mengetahui kabair bukan berarti untuk melakukannya, akan tapi untuk menjauhinya. Araftu syarra la li syarri, kata penyair, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, akan tapi li tawaqqihi, untuk pencegahan, untuk menghindar darinya. Wa man lam ya'rif syarra minan nas yaqa' fihi, karena barang siapa tidak mengetahui keburukan di tengah-tengah manusia, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Terjatuh dalam perbuatan dosa karena tidak tahu, ya. Terjatuh dalam perbuatan dosa karena dianggap hal yang lumrah, padahal suatu yang dosa. Dan apa yang kita bahas dari kitab Kabair menunjukkan berarti adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang mungkin sebagiannya dianggap adalah hal yang biasa, padahal dosa besar. Bahkan kalau tidak berdosa besar, tidak melakukan dosa, seolah-olah tidak afdal. Ini adalah slogan yang termasuk sudah merasuk kepada generasi muda kita karena dengungan iblis, laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya dan kita berlindung kepada Allah darinya. Tayyib. Masyaallah ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bab atau tema kita hari ini adalah dosa besar yang ke-12, yaitu perbuatan zina. Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada, ya, yang 12 disebutkan dalam kitab ini adalah berzina. Az-zina perbuatan yang sangat keji, ya, tercela. Bahkan orang yang masih memiliki fitrah, akal yang lurus, ya, akal yang sehat, pasti akan menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan tercela.
Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan perbuatan zina ini dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Di dunia ada hadnya dan di akhirat ada hukumannya. Di dunia had dengan dicambuk 100 kali ya bagi yang sudah menikah. Ya, atau yang belum menikah ya. Di had afan yang belum menikah. Cambuk 100 kali dan diasingkan setahun, diusir dari kampung halamannya ya. Ini bagi uzab, bagi yang belum menikah ya. Dan dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati ya. Ini bagi yang sudah menikah. Jadi kalau perbuatan ini dieksekusi di tengah-tengah umat ya, maka orang akan berhati-hati melakukannya. Akan tapi sekarang ya, kita melihat karena tidak ada penegakan hukum ini, bahkan lemahnya ya, penegakan dalam masalah zina ini, sehingga kita lihat bahkan undang-undangnya mengatakan kalau sama ridho tidak mengapa. Padahal zina saling menyukai tidak mengapa. Yang dihukum adalah ketika perkosaan saja. Dan ini adalah suatu yang halal tentunya dalam din ini. Nah, maka ma'asyiral muslimin, kita harus tetap berpegang teguh dengan agama kita. Apapun hukum yang berlaku di negeri ini, tapi kita tetap berpegang dengan agama kita ya. Kita harus menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan zina ini. Kita harus berusaha menghindari perbuatan dosa besar ini karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras. Di sini Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama, wala taqrabuz zina. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ya, ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Yani jika mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Yani ini larangan yang sangat keras menunjukkan. Larangan yang sangat keras dari melakukan perbuatan dosa ini. Karena jika wasilah menuju perbuatan ini saja sudah dilarang, apalagi perbuatan itu sendiri ya. Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya dia adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Innahu kana fahisyah, jadi dikatakan fahisyah ini sudah mengerikan ya, karena tidaklah perbuatan dikatakan fahisyah kecuali perbuatan yang mengerikan, perbuatan keji. Wasa'a sabila, apalagi Allah mengatakan jalan yang buruk, karena efek yang ditimbulkan sangat besar ya. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam bab ini, sehingga barang siapa yang memang terjatuh dalam hal ini, misalnya ya, dalam rumah tangganya, lalu kemudian dia menikah dalam kondisi sudah hamil ya, maka sebenarnya tidak sah pernikahannya dan harus diulang. Dan anak hasil zina, apalagi maksudnya dari perbuatan zinanya ini, jika dia wanita untuk menikah sulit baginya, maksudnya tidak bisa orang tua biologisnya menjadi wali baginya. Tapi yang benar adalah walinya hanya wali hakim, karena tidak ada yang lebih berhak untuk menjadi wali bagi wanita, anak ya, perempuan yang dari orang tuanya dulunya berzina adalah kecuali wali hakim. Jika terjadi kegagalan lagi, maksudnya salah lagi, orang tuanya menikahkan dengan dirinya sendiri, maksudnya walinya dia sendiri, maka berarti terjadi kesalahan lagi, tidak sah, karena sehingga menjadikan hasil nikahnya tidak sah lagi. Artinya hubungan perkawinan, hasil hubungan nikah dari anaknya ini nanti dengan suaminya adalah hasil zina juga, menjadi zina lagi, terus bertumpuk. Maka harus dari awal ya, tobatnya dari awal, tidak boleh kemudian menutupi hal ini, harus diberitahukan dan harus menyadari bahwa ini salah ya. Jangan sampai karena malu di hadapan manusia kemudian pokoknya saya harus wali ya, karena saya ayahnya, padahal dia hanya ayah biologisnya, dan ayah biologis bukan ayah yang berhak untuk menjadi wali ya. Dan sampai pun masalah waris ya, terputus, tidak mendapatkan waris, anak biologis itu tidak mendapatkan waris, segitunya ya. Jadi ini di dunia efeknya mengerikan. Makanya
Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkaitan dengan khianat, suatu pengkhianatan yang tidak boleh dilawan dengan khianat yang lainnya, di antaranya berzina, perselingkuhan. Wala takhun man khanaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu sekalipun. Coba bayangkan, andaikan seorang wanita ya karena suaminya berkhianat misalkan, lalu dia juga ingin emang yang bisa berkhianat cuma dia, emang yang bisa selingkuh cuma dia, saya juga bisa. Remek sudah ya, hancur. Rumah tangga hancur. Ya, nanti yang masuk ke rahimnya adalah sperma yang tidak halal. Kemudian apalagi hamil, kemudian nanti melahirkan, masalah lagi besar. Yang sini berbuat dosa zina, sini juga dizina. Zina lawan zina. Ya. Padahal ya, ini sama saja berbuat dosa dengan apa? Melawan kezaliman dosa dengan, atau dosa kezaliman dengan dosa zalim yang lebih berat lagi. Wala takhun man khanaka. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian berkhianat pada orang yang mengkhianatimu. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Maka segala sarana yang menuju perzinaan ini sudah diharamkan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiganya syaitan. Larangan berkhalwat, menyendiri, sepupu dengan sepupu. Tidak boleh. Sepupu dengan sepupu itu boleh menikah. Ini harus dipahami. Awamun nas terlalu jahil, terlalu awam dalam bab ini. Sehingga seolah-olah kalau lebaran bebas, guyonan sama-sama sepupu, padahal sudah umuran balik. Kalau anak-anak mungkin masih dimaklumi. Pada usia balik, canda-candaan, cubit-cubitan, lama-kelamaan terjatuh dalam apa yang diharamkan. Ya, jangankan sepupu, ya, anak sesama anak saja usia 10 tahun apa? Wa farriqu bainahum fil madhaji', kata Nabi. Pisahkan 10 tahun, ketika usia tahun itu pisahkan ranjangnya. Pisahkan ranjangnya. Ini pencegahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Din ini sangat perhatian dalam bab ini. Agama ini sangat peka. Respect dengan hal-hal yang nantinya menjadi madarat bagi umat ini. Hal yang akan nantinya menjadi bencana besar ya bagi umat ini. Tidak ada agama yang sedetail ini dalam menerangkan ya bab zina ini. Yang lainnya masih menganggap hal sepele, masih menganggap hal yang uzur, hal yang remeh. Tetapi Islam sempurna, ya, bahkan paripurna, sehingga termasuk dalam bab ini mengatur segalanya. Sampai dalam masalah hanya sentuhan tangan. Sentuhan apa? Tangan, ya, sudah diharamkan. Ya. Nabi SAW bersabda, la in yut'anu fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kepala seorang di antara kalian lebih baik ditusuk dengan paku besi, ya, atau jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya, memang di sini bisa jadi maknanya zina, tetapi zahirnya juga termasuk di sini lamsu, karena bukan saling menyentuh. Beda dengan yang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan batalnya wudu. Itu lebih cenderung maknanya adalah saling menyentuh. Berarti artinya menyentuhnya dalam arti yang lebih kuat maknanya kepada jima atau hubungan badan. Tetapi kalau lamsu dalam hadis ini adalah bukan dengan saling menyentuh, tapi memang menyentuh saja. Menyentuh saja, mengenakan tangan pada tangan. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? La in yut'an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Seorang ya kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada mengusap seorang wanita atau menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Nauzubillah. Nah, ini subhanallah, ini semua adalah artinya dalam rangka pencegahan sebenarnya. Dijauhkannya khalwat, dijauhkannya segala sarana yang menuju zina. Karena Allah mengatakan apa? Yang diharamkan ada menujunya, apalagi perbuatannya. Jika
Segala yang mendekati saja diharamkan, apalagi perbuatan zina itu sendiri. Wala taqrabuz zina. Ya. Dan seburuk-buruk zina adalah zina seorang ibu dengan anaknya. Ya. Ini seburuk-buruk zina. Dan dia seringan-ringan riba memang. Tetapi bukan kemudian kita memandangi dosa ringan. Tidak, ini seburuk-buruknya zina. Juga seburuk-buruk zina adalah bihalilati jarih. Seorang berzina dengan tetangganya, rumput tetangga lebih hijau. Ini musibah. Syaitan memberikan slogan, memberikan cara pandang kepada kita itu pandangan yang keliru. Apa itu? Seolah-olah rumput tetangga lebih hijau. Ya. Seolah istri tetangga itu lebih menarik. Padahal dosa dialah yang menjadikan itu semua. Karena orang sulit untuk menundukkan pandangan atau enggan untuk menundukkan pandangan, jatuh pada hukuman dari Allah SWT. Apa hukumannya? Dijadikan istrinya sendiri tidak menarik, tapi orang lain menarik. Ya, karena apa? Karena dia membiasakan liar matanya untuk memandang yang bukan halal baginya, atau yang tidak halal baginya, yang haram. Ya. Maka di antara ayat ini, wasilah menuju zina ini termasuk diharamkannya memandang lawan jenis dengan terus menerus. Ya. Kalau hanya sekilasan, sekejapan, ya, apa istilahnya, nadratul ula, pandangan pertama saja kemudian langsung dipalingkan, maka halal, tidak masalah. Tapi kalau terus menerus, ini yang dilarang. Apa Allah SWT mengatakan, ya, kullil mu'minin, katakan pada laki-laki yang beriman, an yaghuddu absar, untuk menundukkan pandangan mereka. Demikian pula wanita yang beriman, ya, untuk menundukkan pandangan mereka. Ada dalil ke sana, ya. Demikian masalah pakaian diatur. Karena apa? Wala taqrabuz zina tadi. Ya, jadi hikmahnya itu apa? Wala taqrabuz zina tadi, karena jangan mendekati zina. Agar tidak sampai terjatuh perbuatan zina, segala sarananya sudah diharamkan. Berhijab, berjilbab tidak akan dikatakan berjilbab ketika tidak memenuhi kriteria salah satu dari 8 poin ini. Jadi 8 poin halal, ada satu yang halal, maka gagal. Apa itu? Tipis. Harusnya tebal, dia tipis, maka gagal. Transparan jadinya, ya. Jadi ada orang yang kadang mungkin malah mengundang syahwat dengan apa? Dengan hijabnya, na'udzubillah. Apa istilahnya? Tak perlu disebutkan. Artinya di sini kita juga memperingatkan, ya. Memperingatkan agar menjauhi dosa ini, ya. Maka hijab pun harus sempurna, ya. Kalau bisa 8 poin itu yang disebutkan ulama kita yang berdasarkan dalil Quran Sunnah adalah untuk dilengkapi. Taib. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini berkaitan hukuman di akhirat, ya. Ciri dari orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang bertakwa adalah walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dalam doa, dalam beribadah, dalam menyembah, ya. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan dia juga tidak membunuh jiwa kecuali, ya, yang dengan kebenaran, yang dengan alasan yang benarkan. Jadi diharamkan membunuh. Wala yaznun, di antara ciri orang bertakwa beriman adalah wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Karena barang siapa melakukan demikian itu, jadi berbuat syirik, membunuh ataupun berzina, adalah yalqa athama. Niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya, sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumannya, tetapi tetap melakukannya, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah, maka akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat.
wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal dalam azab itu. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Di sini syaratnya harus tobat. Illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengajarkan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ada ayat di berikutnya, di syarahnya ya. Di syarahnya. Jadi ini termasuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah dalam Al-Qur'an pada umat ini untuk berpegang teguh dengan akhlak yang baik. Syekh Utsaimin di sini, sesungguhnya di antara hukum dan bimbingan Al-Qur'an adalah sangat menganjurkan untuk berpegang teguh dengan akhlak yang mulia dan tata krama yang luhur. Sebaliknya berarti, dan sangat melarang dari tingkah laku yang bisa menodai kemuliaan dan kehormatan. Jadi kehormatan harus dijaga ya. Maka seorang mukminah, wanita yang beriman, yang salehah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya mendapatkan ganjaran yang sangat besar, istimewa ya. Masuk melalui pintu surga mana saja yang dia mau, yang dia suka, adalah ketika dia menjaga kemaluannya ya, dari terjatuh dari perbuatan zina ya, dari terjatuh dari perbuatan zina ya. Idza sholatil mar'a khamsa wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa ahsanat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat di waktunya, ya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga atau mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kamu suka. Itu kalau menjaganya. Maka di antara poin 4 poin ternyata yang disebutkan adalah ahsanat farjaha. Nah, lalu Syekh juga mengatakan di sini ya, bahwa oleh karena itu Allah mengharamkan perzinaan, memberitahukan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan dianggap tercela oleh semua orang-orang yang memiliki fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Allah telah memperingatkan perbuatan zina ini dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia dengan had, sebagaimana kita sebutkan tadi, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun bagi yang belum menikah ya. Dan dirajam, yakni dilempar di batu hingga mati, itu bagi yang sudah menikah, meskipun menikah sekali, baru sekali. Ini sudah menikah ya, meskipun menikahnya tidak lama umur usia pernikahannya, tapi pokoknya dia sudah menikah, sudah dianggap adalah muhsan dalam bahasa Islam. Dalam bahasa hadis adalah muhsanat, itu orang yang sudah menikah, yang harusnya bisa menjaga diri ya, harusnya bisa menjaga diri. Di sini katakan Syekh Utsaimin, sebuah kejahatan yang bisa berakibat kepada kematian, jadi dihukum dengan dibunuh, dan adalah sebuah kejahatan yang sangat kotor. Jadi, maksudnya ketika sebuah kejahatan itu sampai mengantarkan sampai hukumannya dibunuh, berarti adalah kejahatan yang sangat kotor, yang mengungkapkan bahwa pelakunya sudah tidak layak lagi untuk hidup di tengah-tengah masyarakatnya ya. Sampai hukumannya adalah mati, berarti menunjukkan memang perbuatan yang sangat kotor, perbuatan yang sangat keji, sehingga tidak pantas orang itu sudah hidup lagi di muka bumi. Cara membersihkannya memang dengan cara itu, untuk memulihkan nama baiknya, untuk memulihkan amal-amal dia nantinya di akhirat, dan agar nantinya tidak diadab kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat ketika dibangkitkan, maka dengan cara dirajam. Maka Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita Ghamidiyah. Ya Rasulullah, sucikan aku. Rasulullah memalingkan mukanya, tidak mau, enggan untuk mengadilinya sesegera mungkin, karena Nabi ingin agar wanita ini menyelesaikan urusannya.
pulanglah sampai engkau melahirkan. Karena waktu itu hamil. Dia berzina dan sampai hamil. Setelah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sucikan aku. Jadi maksudnya rajam. Karena dengan itu suci. Rajam itu mensucikan. Maka wanita ini kemudian disuruh Nabi SAW, pulanglah hingga engkau kembali dalam anakmu sudah disapih. Jadi 2 tahun berarti ya. Sudah makan yang lainnya, sudah bukan butuh ASI lagi. Subhanallah, luar biasa. Artinya ini pun rahmat Nabi SAW kepada umatnya. Andaikan pun orang itu memang berhak untuk mendapatkan rajam, itu tidak serta-merta kemudian dirajam. Tetapi ada hal yang harus diselesaikan dulu. Ada hal yang harus ditunaikan dulu. Ada hal yang harus dibereskan dulu. Tidak serta-merta kemudian dihakimi mati. Tidak. Padahal beliau waliul amr, pemimpin, penguasa. Dan ini bukan semua orang berhak untuk melakukan ini. Misalkan ayahnya sendiri atau kakaknya sendiri, tidak boleh. Atau ustadznya, tidak boleh. Yang boleh mengeksekusi hal seperti ini adalah hanya penguasa. Karena Nabi ke waktu itu adalah penguasa. Nabi adalah waktu itu adalah pemimpin umat, ya. Taib. Jadi jangan disalahpahami. Pada semua pemimpin adat bisa melakukan, tidak. Pemimpin adat ini kalau tidak disepakati oleh pemimpin negeri, maka pun tidak boleh. Karena berarti melanggar nantinya. Nah, maka ketika datang sudah dalam memegang makanan yang lainnya, jadi sudah dibuktikan benar-benar anak ini sudah 2 tahunan, sekitar sudah megang roti atau apa, sudah bisa makan. Ya Rasulullah, sucikan aku. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan walinya atau keluarganya untuk mengambil anaknya, lalu perempuan ini ditaruh di tengah padang pasir, digali setengah badannya, dikubur setengah badannya, lalu kemudian dilempari batu. Sampai ada darah yang muncrat ya dari lemparan batu itu. Kemudian ada yang memakinya, ada yang mencelaknya. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam sabdanya, andaikan taubatnya ini, wanita ini ditimbang dengan taubatnya 70 pelaku dosa penduduk Madinah ini, niscaya akan lebih berat, lebih kuat timbangan kebaikan wanita ini ketimbang pelaku 70 dosa yang lainnya dari penduduk Madinah. Artinya Allah sangat mengapresiasi orang ini. Taubatnya luar biasa. Ya. Sampai pun kalau dibandingkan dengan 70 pelaku dosa yang lainnya dari penduduk Madinah ini sudah mencukupi mereka, sudah mengalahkan. Ini 1 orang banding 70. Ya, karena taubat yang luar biasa. Kan kalau orang dilaporkan berzina itu beda, bukan bertobat ya. Kalau di sini memang dia pengakuan. Dan menarik dari hadis ini, bahkan dalam hadis yang lainnya tidak disebutkan siapa laki-laki yang berzina dengannya, tidak disebutkan. Karena apa? Karena dalam Islam itu pengakuan berlaku untuk dirinya, tidak berlaku untuk dengan siapanya. Kalau dengan siapanya adalah tuduhan, dan tuduhan harus mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka tuduhan tidak berlaku sama sekali dalam Islam. Andaikan tuduhan itu, setiap orang tuduhan itu bisa berlaku, maka berbahaya, para pelacur akan bisa menjatuhkan ustadz-ustadz, mungkin bisa jadi. Dia datang pura-pura karena dia sudah pasti akan dirajam karena dia sudah biasa berzina. Tapi kalau dia mengatakan kemudian saya berzinanya dengan ustadz fulan, wah jatuh untuk nama ustadz ini. Meskipun akhirnya tidak terbukti. Ketika sekalipun tidak terbukti, umat tidak percaya lagi dengan ustadz ini. Jatuh kehormatannya, jatuh nama baiknya. Ya tidak. Maka di sini Islam ya tidak mencukupkan hanya sekedar dari pengakuan. Al-mudda'i, orang yang ngaku-ngaku harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Nah, dan yang dituduh ya, ketika dia sudah bersumpah, hakim sudah tidak bisa apa lagi. Demi Allah saya tidak melakukannya, sudah. Dia harus menerima persaksiannya. Ya. Nah, kecuali ada bukti-bukti lain yang sangat kuat yang mengarah bahwa ia memang pelakunya. Kalau sekarang mungkin tes DNA ya. Wallahu a'lam. Tapi zaman itu dan di zaman Nabi tidak sampai ada tes begitu. Di dalam Islam tidak seperti itu. Mencukupkan dengan saksi ya, 4 saksi. Tayyib.
mungkin itu pembahasan yang kontemporer ya. Ranahnya adalah ulama kita. Masyaallah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, saya ingin mencocokkannya di sini. Yang 6 sama, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ini berkaitan dengan yang berzina ketika belum menikah. Perzina laki-laki atau apa tadi? Azaniyatu, pezina perempuan apa? Pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah atau cambuklah masing-masing keduanya 100 kali. Ya. Dan Allah mengatakan wala ta'khudkum bihima ra'fah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya. Memang harus cambuk. Ya. Qala ulama ya. Imam Dhahabi di sini ada tambahan ucapannya. Qala ulama hadza adzabu zaniya wa zani fid dunya. Ini adalah hukuman pezina perempuan ataupun pezina laki-laki di dunia. Idza kana ya uzabaini ya, apabila keduanya adalah dua orang yang belum menikah. Ghairu mutazawijain ya, atau ghairu mutazawijin, bukan termasuk orang-orang yang sudah menikah. Fa in kana mutazawijain au qad tazawwaja walau marratan fil umri fa innahuma yurjamani bil hijarah ila an yamuta. Ya. Kata Imam Az-Zahabi, beliau menyetir perkataan ulama ya. Kalau belum menikah maka kalau sudah menikah meskipun sekali dalam seumur hidupnya, maka dia tetap dirajam, keduanya tetap dirajam dengan batu sampai mati. Kadzalika sabata fi sunnah Nabi SAW, demikianlah yang telah sahih dari sunnah Nabi SAW atau dari Nabi SAW, fa in lam yustawf fil qisas minhuma fid dunya wa mata min ghairi taubatin fa innahuma yu'adzabani finnar. Karena telah jelas dalam sunnah Nabi SAW, telah jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau tidak ditegakkan qisas ini, hukuman had ini di dunia maksudnya, maka kemudian dia meninggal sedangkan dia juga belum bertaubat dari dosa zinanya, maka kelak dia akan diazab ya bisyatin minan nar, dengan cambuk dari api neraka ya. Nah, dengan cambuk dari api neraka. Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Zabur, tercatat dalam kitab Zabur, inna zunat mu'allaquna bi furujihim finnar, bahwa orang yang berzina ya, Zabur, dalam kitab Zabur ya, kitab terdahulu ya, tertulis dalam kitab itu bahwa para pezina akan digantungkan dari kemaluan-kemaluan mereka finnar, di neraka. Yudrabuna 'alaiha bisyat, dicambuk dengan cambuk kepada mereka, min hadidin, cambuk dari besi. Fa idza staghasa min ad-darb nadathu zabaniyah aina kana hadha saut. Ketika mereka meminta tolong karena kerasnya cambukan ini, justru malaikat Zabaniyah hanya mengatakan, mana suara ini? Terdengar suara, aina hadha saut, mana suara ini? Dan mengatakan wa anta tafrah wa anta tadhak wa tamrah wa la turaqibillah ta'ala wa la tastahi minhu. Justru diolok-olok sama malaikat Zabaniyah. Sedang kau di dunia tertawa, gembira, dan tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak malu ketika berzina. Ya, ini sebagai hukuman ya. Wallah alam. Ini disebutkan Imam Dhahabi dalam kitabnya. Tapi yang diterjemahkan ini tidak ada ya. Ini di nuskah yang lainnya, cetakan yang lainnya. Kemudian dalam sahih hadis yang lainnya ya, dan masih sama di kitab yang terjemahan juga ada. Ayat, bahkan ayat berikutnya, azani la yankih illa zaniyah ya. Bahwa pezina tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan.
Wala yankihuha illa zanin au musyrik. Dan pezina perempuan wazaniyah, ya, tidak boleh menikahinya. Wazaniyah la yankihuha illa zanin au musyrik. Tidak boleh menikahi pezina perempuan kecuali pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu adalah diharamkan bagi orang-orang beriman. Jadi ini maksudnya ketika belum bertobat, ya. Ketika sudah bertobat, tapi para ulama memang memberikan syarat yang sangat ketat. Sekalipun sudah bertobat, ini kalau sudah benar-benar berzina, apalagi menjadi hari-harinya berzina, sekalipun sudah bertobat akan jatuh lagi pada perbuatan ini. Sangat berat konsekuensinya. Antum menikahi berzina, ya, konsekuensinya sangat berat, akan kambuh kembali nantinya. Karena orang sudah dianggap biasa, dosa-dosa biasa. Sudah menganggapnya hal yang biasa, kecuali taubatan nasuha. Dan sangat nadir bisa katakan, ya, sangat jarang didapati. Atau makna ayat ini adalah seakan-akan hukum Allah akan berlaku seperti ini. Kalau Anda berzina akan dinikahkan sama Allah dengan pezina lagi. Ya, itu diantara yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik ini sebagai bentuk hukuman, ya, ataupun memang ya, takdir Allah menentukan demikian. Ketika orang-orang yang kotor, al-khabitsat lil khabitsin. Orang-orang wanita yang kotor maka dengan laki-laki yang kotor pula. Ya. Sebaliknya at-thayyibun li thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, atau thayyibat li thayyibin. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka sering dinasihatkan oleh para ulama kita bahwa ketika hendak mendapatkan pasangan yang baik, perbaiki diri. Ya. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kita berbuat baik, ya Allah balesi baik. Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya. Al-arwah junudun mujannad. Arwah itu seperti pasukan yang berkelompok. Artinya akan berkumpul pada orang-orang yang menjadi selevelnya, setingkatnya, apa istilahnya bahasa kita? Yang sekufunya, yang memang sama gitu ya. Kalau orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik, dimudahkan untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Kalau kita memang hatinya masih kotor, ya, maka akan dikumpulkan pula dengan orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang bermaksiat, ahli maksiat, nauzubillah. Baik. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bermuamalah, dalam bermuamalah pada orang dengan perlakuan seperti itu, kamu juga akan diperlakukan seperti itu dalam muamalahmu dengan orang lain. Kama tadinu tudan. Dan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, tentang dosa yang paling besar, ayudan min a'zam, qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa apa yang paling besar? Ya. Nabi kemudian mengatakan, yaitu engkau berbuat syirik kepada orang yang menciptakanmu, padahal engkau tahu bahwa Allah yang menciptakan. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menyatukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Padahal dia Allah yang telah mengadakanmu. Qal, lalu orang ini bertanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qal, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Lalu engkau membunuh anakmu karena takut atau khawatir akan makan bersamamu, khawatir mengurangi rezekimu. Qal summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal antuzani halilata jarik, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Menarik di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istri tetangga dengan halilah. Halilah artinya sesuatu yang manis. Ya, lebih sesuatu yang menarik. Ya. Halil, hulwun itu manisan dalam bahasa Arab. Hulwun. Halilah, yani yang menjadi kesayangan tetangganya, yang menjadi istri kesayangan istri tetangganya malah dizinai. Yang harusnya kita amanat sebagai tetangga, menjaga rahasia tetangganya, sebagai menutupi aib tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, tidak berbuat onar kepada tetangganya, tidak menyakiti tetangga, malah dia menyakiti dengan apa? Menerjang amanat, maksudnya menyia-nyiakan amanat atau menghancurkan kepercayaannya.
Karena tetangga itu akan percaya dengan tetangganya. Tetapi di sini malah pagar makan tanaman. Ya. Jadi kalau saya menggunakan istilah Indonesia kok ketawa nih. Memang begitu ya. Pagar makan tanaman artinya seharusnya dia menjaga tanaman ini, harusnya memelihara tanaman ini, justru malah dimakan sendiri. Ya. Kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan. Maka memang berat bertetangga itu bukan berarti kemudian seolah-olah ada hak dan kewajiban, ada di situ. Ada tuntutan, bukan hanya Anda ingin meraih apa yang diinginkan. Kalau bahasa kita bukan hanya soalnya orang memenuhi hak kita, tetapi kita tidak mau memenuhi hak orang lain. Itu namanya mutaffif namanya. Mutaffif ya. Curang. Mutaffifin ya. Orang harus baik sama kita, kita nggak mau baik sama orang lain. Nyuruhnya orang semuanya baik sama kita, nyuruhnya semuanya orang harus peduli sama kita, kita nggak peduli sama orang. Ini namanya mutaffif. Ya. Mukmin, Muslim tidak boleh begitu. Dia harus sama. Antara hak dan kewajiban juga harus ditunaikan sama. Menunaikan hak-hak orang lain dan atau melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak-hak orang lain dan bolehlah dia mengambil haknya. Nah. Dan kondisi orang yang berzina, ma'asyiral ikhwah, ya. Ketika dia berzina adalah berarti terlepas darinya keimanan saat itu ya. Berarti tidak kafir, tidak, tetapi hilang darinya keimanan. Bukan hilang totalitas, tapi lepas darinya keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasrik as-sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Hadis sahih ya. Dalam riwayat Bukhari, Bukhari dan Muslim. Tidak akan berzina seorang berzina pada saat dia berzina sedangkan dia dalam kondisi beriman. Jadi para ulama menerangkan seakan-akan imannya lepas. Bahkan dalam hadis yang lain nanti disebutkan. Wala yasrik, demikian ketika mencuri ya, wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri pada saat dia mencuri sedangkan ia dalam kondisi beriman. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak akan minum arak atau tidak akan minum minuman keras ketika ia meminumnya kecuali atau sedangkan dia dalam kondisi beriman. Tidak akan ya. Jadi imannya sedang lepas dia, sedang pergi. Akan dikembalikan ketika sudah selesai. Maka Nabi mengatakan idza zanal abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullah fa idza aqla'a raja'a ilaihi iman. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya lebih menerangkan lebih detail lagi ini. Maksudnya ini dia. Apabila seorang berzina, maka imannya akan keluar dan di atasnya seolah-olah ada sebuah bayang-bayang. Lepas dan menjadi bayang-bayang bagi. Imannya menjadi bayang-bayang bagi. Apabila ia berhenti dari berzinanya, baru imannya kembali padanya. Berarti di sini maknanya tidak kafir, ya, tidak sampai kafir. Makanya berzina itu tidak sampai kafir, dosa besar, ya, tetapi tidak sampai kafir. Kecuali yang menghalalkan zina, meskipun tidak berzina. Sudah sering kita ulang-ulang ya, karena menghalalkan perbuatan dosa, meskipun orang itu tidak berbuat dosa, tetap jatuhnya pada kekufuran akbar, yaitu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau murtad. Ya, contoh yang kita sebut tadi menghalalkan zina, padahal dia tidak berzina. Dia hanya ingin berdakwah kepada para berzina, cuman dia mengatakan zina nggak apa-apa, halal sah-sah saja. Atau kumpul-kumpul nggak apa-apa, padahal zina kumpul-kumpul itu. Ya. Atau pacaran nggak apa-apa, padahal pacaran itu pasti zina. Minimal zina tangan, zina mata, zina perasaan. Belum lagi kalau dibenarkan oleh kemaluannya. Ya. Siapa yang bisa menjamin anak gadis Anda ketika dibawa oleh laki-laki kemudian pulang masih utuh? Nggak ada yang jamin. Zaman sekarang apalagi ya. Orang anak SD saja sudah tahu bagaimana yang namanya jima itu apa, sudah tahu. Nggak perlu digambarkan, nggak perlu diterangkan secara detail, sudah tahu jimanya begitu. Karena apa? Karena tontonan, karena mungkin browsing internet atau yang lainnya, sudah tahu dia.
Tidak perlu diajari. Makanya di sini jauhkan sejauh-jauhnya, ya, sampai dia kemudian dipinang atau dinikahi, bukan hanya dipinang ya. Karena dipinang pun belum halal, dia khidbah pun belum halal, belum boleh jalan kemana kemari, belum boleh. Sampai halal ketika dikatakan sah sama saksi, ya. Sampai saksi mengatakan apa? Sah, baru kemudian boleh sah. Ya. Nah, jadi ini tanggung jawab ayah, tanggung jawab orang tua, ya. Yang paling berat ini. Anda ketika punya anak putri bukan kemudian aman-aman saja, atau merasa sedih bahkan kalau tidak punya pacar misalkan. Ini bahaya, kesalahan yang fatal, ya. Cara pandang yang keliru, anggapan yang sangat batil, kita katakan sangat batil karena pelegalan zina, ya. Seolah-olah kalau anak yang nggak pacaran berarti nggak laku, kalau nggak zina nggak laku, kan na'udzubillah. Harusnya dengan tidak zina itu justru selamat agama seseorang, selamat kehormatannya, ya. Selamat apa? Kehormatannya. Sekalipun yang sudah meminangnya, mengkhidbahnya adalah laki-laki yang baik, tetap harus dijaga, bantu untuk menjaga kehormatan, ya. Nak belum halal, nanti sabar, ya. Makanya jangan dilama-lama. Kalau memang sudah dikhidbah, segerakan nikah, ya. Dan Islam tidak mewajibkan harus resepsi besar-besaran, cukup walimah, ya. Nabi mengatakan aulim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Artinya dengan menu yang dihidangkan hanya seperti itu, sederhana. Tidak perlu harus besar, ya. Menyewa gedung jutaan, prasmanannya jutaan, ya. Nanti kalian setelah nikah nombok. Utangnya numpuk. Salah sendiri kan? Allah memudahkan, kalian mempersulit sendiri. Dan harusnya memang hari ini begitu. Kita harus membantu anak kita. Kalau memang anak kita sudah bahaya usianya, mau menikah, mending dinikahkan, ya. Nah, dan semoga banyak orang tua seperti ini yang sadar akan hak-hak kewajiban dia, ya, dalam masalah pendidikan pada anaknya ini, sehingga kerusakan makin diminimalisir. Memang kita tidak bisa memungkiri di zaman kita ini. Maksudnya apa yang terjadi di hari-hari ini, di zaman kita ini, manusia-manusia di dalamnya jelas kerusakan banyak sekali. Tetapi orang-orang yang berilmunya, orang-orang yang berimannya, orang harus punya peran dong, gitu ya. Jangan diam, tetapi punya peran untuk menguranginya, untuk minimalisirnya dengan cara mempraktikkan apa yang sudah diilmui. Ya, ketat ya ketat, ya. Pokoknya kalau belum halal jangan sampai dibolehkan walaupun berboncengan. Ya. Tayyib. Sekalipun sudah ngaji. Jangan kemudian sudah ngaji, kan laki-laki sudah ngaji, Ustaz. Ya, memang yang sudah ngaji kemudian aman. Ya, tambah besar syahwatnya, ya. Orang berilmu itu tambah besar syahwatnya. Maksudnya orang yang sudah ngaji itu malah setannya lebih kuat, ya, ujiannya lebih kuat. Jangan dianggap enteng. Kemudian nggak masalah Ustaz, ini kan sudah ngaji. Tidak ada yang nggak masalah. Pasti masalah, ya. Nah, kita tidak bermaksud bersuudzon, tetapi hendaknya masing-masing menjaga. Itu lebih baik, lebih menjaga kemuliaan, ya, daripada sudah jadi bubur. Sulit kan? Kalau nasi sudah jadi bubur, untuk dikembalikan lagi tidak mungkin. Baik. Maka jaga. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam Dhahabi rahimahullah taala. Hadis ya masih dengan pembahasan yang sama, maksudnya tentang tercabutnya iman, ya. Man zana aw syaribal khamra wa naza'a Allah minhul iman kama yakhla al-insanul qamisa min ra'sih. Barang siapa yang berzina atau juga meminum arak, khamr, maka Allah akan mencabut imannya sebagaimana seseorang yang melepaskan baju melalui kepalanya. Ya, dicabutnya dengan keras, ya. Kalau nanti dikembalikan ketika dia tidak berzina lagi. Dan ada hukuman di sini bagi orang yang berzina di hari kiamat, hukuman yang pedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim wa lahum adzabun alim, syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat.
Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat. La yandur ilaihim, ini maksudnya tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Yang pertama syekhun zani. Syekhun zani, yaitu orang tua tapi berzina. Orang sudah sepuh, sudah senja usianya tapi berzina. Padahal biasanya yang ghirah dan semangat atau syahwat yang masih tinggi anak-anak muda. Tapi ini syekh sudah tua malah berzina. Dan nauzubillah, sebagaimana kita dengar yang terakhir ya, jahatnya atau bahayanya liwat. Ternyata sekalipun punya istri, ternyata penyakit yang menular betul-betul ya, berbahaya. Meskipun punya istri ternyata masih ya mencari anus-anus yang lainnya. Dan yang kasusnya kemarin itu kan padahal kakek-kakek ya. Maksudnya yang diperkosa melalui duburnya adalah kakek-kakek. Nauzubillah. Itulah kejahatan liwat ya, memang menular ya. Kata para ulama, kana maf'ulan sara fa'ilan. Dulunya korban, akhirnya jadi pelaku. Ya. Makanya liwat hukumannya lebih keras. Ya. Rasul mengatakan faqtulu kainan man kan. Barang siapa yang didapati berbuat seperti perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia. Ini efek jeraknya di sini. Dan efek apa artinya? Efek baiknya adalah untuk menghentikan keburukan. Karena yang tadi disebut kaidahnya, dahulunya korban, lama-lama jadi pelaku. Tapi kalau dia dibunuh, berhenti sudah, nggak ada korban lagi. Meskipun korban, karena Nabi mengatakan faktulul fa'il wal maf'ul. Bunuhnya pelaku dan korbannya. Membersihkan dari semua ya. Akhwat segera menikah ya. Akhwat segera menikah yang belum menikah. Kenapa? Karena yang laki-lakinya juga sudah doyan yang lainnya. Ya, doyan sesama jenis. Ngeri kan? Ngeri. Jadinya jumlah laki-laki makin berkurang. Yang asli laki-laki sudah habis, sudah mulai berkurang. Kenapa? Laki-laki doyan laki-laki juga ada. Ya. Belum yang ngondek. Ya kan? Banci-banci, na'udzubillah. Yang berubah gendernya, na'udzubillah, subhanallah. Kalau memang dari bawaan lahir beda ya. Yang memang ada dua kemaluannya, khonsa disebut dalam bahasa Arab, khonsa. Khonsa itu memang kelainan dari kecil, memiliki dua kemaluan. Maka kata para ulama dikembalikan ke dokter ahlinya, kemudian mana yang lebih kuat? Kesifat laki-lakiannya atau kesifat perempuannya? Jika lebih kuat kesifat perempuannya, maka dikembalikan ke hukumnya perempuan. Jika lebih kuat sifat laki-lakinya, maka dikembalikan hukumnya adalah laki. Ini khonsa. Khonsa itu adalah orang yang dari lahir punya dua kemaluan. Ya, jadi bukan transgender ini namanya. Memang membalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya dia aslinya apa? Ya, seperti dulu ada salah satu TNI kalau nggak salah ya, selalu memenangkan lomba. Karena aslinya fisik laki-laki, tapi dianggapnya perempuan. Ya, ternyata setelah diteliti cek ulang, ternyata dia laki-laki. Maka sekarang dikembalikan ke laki-laki. Dan itu yang benar, khonsa namanya ya. Apa? Khonsa. Bukan banci. Kalau banci memang laki-laki, tetapi ingin berubah. Ya. Karena kelainan ini, kelainan syahwatnya. Dan itu kelainan ya, bukan fitrah, bukan. Bedakan antara yang tadi, yang khonsa, dengan yang LGBT tadi. Kalau LGBT kelainan, penyakit yang harus dimusnahkan. Ya, thayyib. Karena lebih kejam dan lebih mengerikan, lebih keji dari perbuatan zina. Saya kok merinding sendiri bahas seperti ini. Jadi nggak pengen melanjutkan, jijik gitu. Nauzubillah min. Maka memang terkadang bab-bab seperti ini dikaji itu bukan untuk apa-apa, agar kita juga mawas diri, waspada. Oh ya, mengerikan.
Jadi sadar, selalu mendengar hal-hal yang mungkar. Ini memang mungkar, jangan sampai dianggap baik. Zina itu mungkar, liwat itu mungkar. Dan lebih mungkar lagi daripada zina, liwat itu. Ya. Jarangnya kita mengingatkan umat dalam bab-bab seperti ini, akhirnya orang menganggap sepele, menganggap remeh. Dan ini efek yang mengerikan malah, ya. Seperti di awal kita mengatakan, kalau enggak pacaran seolah-olah enggak laku. Ini adalah musibah besar di umat ini. Ketika yang ini mengucapkan muslimah, muslimin, apalagi yang berjilbab, yang dari rumah tangga taat, sholatnya taat, hajinya taat, umrohnya taat, tapi ngomongnya begini, ini musibah besar. Ya, rukun Islam yang lainnya dikerjakan, amal-amal kebaikan lainnya dikerjakan, segalanya dijauhkan, tapi bab seperti dianggap sepele adalah musibah besar. Musibah besar, wallahi musibah besar. Karena ini dosa besar, ya, tidak boleh dianggap sepele. Nah, kenapa tadi dikatakan syekhun zanin adalah termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginya adab yang pedih? Karena termasuk adalah perbuatan-perbuatan yang sudah, artinya sudah tidak sepantasnya. Bukan berarti pantas, ya, pantas tidak pantas, bukan begitu. Tapi di sini melampaui fitrah, melampaui kapasitasnya. Orang tua kok sampai-sampainya masih berzina. Atau yang di sini raja kok berdusta. Kalau bahasa kita presiden kok bohong, pencitraan doang misalkan. Apa muskilahnya? Padahal dia untuk jujur pun tidak masalah. Kalau aturannya keras pun tidak masalah, diterangkan bahwa itu keras, ya. Kalaupun dia harus mengeksekusi orang-orang yang jadi bermasalah begini pun ada muskilah, nggak ada muskilah karena undang-undang sudah mengaturnya. Dan dia punya aturan, dia punya power, punya kekuatan, ya. Apa yang menjadi masalah bagi untuk berdusta? Tidak perlu kan? Ya. Nah, maka di sini yang tercela adalah malikun kadzdzab. Sampai-sampainya raja kok berdusta. Kalau dikiaskan ke kita, suami kok berdusta. Suami tidak perlu berdusta, ya, karena dia adalah orang punya kekuatan, ya. Tinggal dipahamkan sebisa mungkin dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah agar bisa menerima. Ya, tidak perlu berdusta. Nah, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Ini juga sudah di luar nalar semua, makanya dosanya lebih besar dari kebiasaan. Nabi juga bersabda, hurmatun nisa'il mujahidin 'alal qa'idin kahurmati ummahatihim wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum, kata Nabi SAW, ya. Nabi pernah mengatakan kehormatan istri-istri para mujahidin, ya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ikut perang, seperti kehormatan seorang ibu mereka. Jadi kalau orang berperang kan istrinya ditinggal, ya. Siapa yang harus menjaga? Yang tidak berperang kan? Yang menyantuninya, belum janda karena belum tentu syahid, belum mati. Ya, maksudnya belum tentu mati di medan perang. Bisa jadi masih balik lagi. Tapi punya kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk mencukupi kebutuhan sesama muslim, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Dan ini dalam bab ta'awun, ya, dalam bab muamalah yang harus saling menutupi kekurangan. Ketika teman kita memang berangkat perang di medan tempur, maka istri-istrinya yang kekurangan kita harusnya untuk peduli juga, ya. Dan ini ketika perang beneran, ya, bukan yang dibuat-buat, ya, atas izin imam. Maka kehormatan istri-istri para mujahidin ini seperti ibu bagi para orang yang tidak berperang. Ya, kehormatannya seperti seorang ibu bagi mereka, ya, yang tidak boleh bahkan dizinai, ya, istilahnya. Tidak boleh, harus dimuliakan. Apabila ada seorang yang mendapat tugas menjaga istri seorang pejuang atau mujahidin, kemudian ia justru mengkhianatinya, menzinainya atau malah menyakitinya, ya, maka ia di hari kiamat akan disuruh berdiri, kemudian yang berjihad tadi akan mengambil pahala-pahala pengkhianat tersebut sesuka hatinya.
Apa kata Nabi? Fama dhannukum? Apa pendapat kalian? Ya. Nah. Jadi Nabi menerangkan di sini ya, betapa meruginya orang yang melakukan seperti ini karena berkhianat ya. Dengan pagar makan tanaman ya, atau mengkhianati amanat. Ya. Minimal kalau tetangganya seperti tadi, saja tidak boleh, apalagi ini orang yang punya kemuliaan, untuk dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya, yaitu istrinya para mujahidin. Ya. Nah, kalau di awam mungkin ditikung istilahnya ya. Suami orang, istri orang ditikung, diambil. Nauzubillah. Ini hadis-hadis yang sahih, yang sudah dipilih ya. Sebenarnya ada hadis yang lain ya. Ada riwayat-riwayat lainnya yang dibawakan Imam Dhahabi, dan kalau dilihat takhrijnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Jadi Imam Dhahabi membawakan banyak dalil sebenarnya, bukan hanya dalil-dalil yang disebutkan ini saja. Ya. Jadi cetakan yang terjemah ini itu yang sudah difilter. Jadi riwayat-riwayat yang dhaifnya sudah tidak dibawakan. Ya. Dan Imam Az-Zahabi membawakan termasuk riwayat yang dhaif, riwayat yang dhaif. Dan juga aqwal ulama, aqwal sahabah. Ya. Dan juga hadis yang lain, bukan hanya hadis ini, ada hadis-hadis sahih lainnya ya. Baik. Nabi juga bersabda di kitab ini, kita lihat, arba'atun yabghuduhumullahu al-bayya al-halaf wal faqirul mukhtal wasyaikhuz zani wal imamul ja'ir. Ada 4 golongan manusia yang dimurkai Allah. Yang benar bukan yabghuduhumullah, tapi yubghiduhumullah ya. Allah murka kepada mereka. Arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan manusia yang Allah murka kepada mereka. Yang pertama al-bayya al-halaf, pedagang yang suka sumpah. Sedikit sumpah. Sumpah menjadi barang dagangan dia, berjualan dia. Al-bayya al-halaf. Yang kedua al-fakir al-mukhtal, yaitu orang miskin yang sombong. Fakir tapi sombong. Melampaui batas yang seperti ini ya. Orang kaya sombong saja tidak disukai, apalagi orang miskin sombong. Apa yang disombongkan? Baju saja tidak punya ya. Makan saja untuk harinya tidak punya. Bagaimana dia sombong? Tidak layak untuk sombong sama sekali. Asy-syaikhuz zani, yang ketiga orang tua yang berzina, maksudnya orang yang sudah sepuh dan berzina. Wal imamul ja'ir, dan pemimpin yang jahat atau yang tidak adil. Ja'ir itu lawan zalim, lawan dari adil atau zalim. Ja'ir artinya zalim. Pemimpin yang zalim termasuk yang Allah murka kepada mereka. Pemimpin yang zalim ya. Tadi dikatakan syaikhuz zani, orang tua yang sudah tua tapi berzina. Ya. Yang sudah tua tapi berzina, maka ini Allah murka kepada mereka. Lalu Imam Dhahabi mengatakan perbuatan zina yang paling keji, karena ini riwayat yang dibawakan kebanyakan hadis-hadis yang dhaif, sehingga lebih tepatnya ini pendapat Imam Dhahabi. Ada yang sahih sebagiannya, ada yang dhaif. Ya. Bahkan ada hadis yang lainnya yang sahih. Ternyata yang selama ini kita tahu mungkin hadis bahwa syaitan atau iblis akan memberikan pangkat yang paling tinggi kepada orang yang telah berhasil menceraikan sebuah rumah tangga. Tapi hadis yang sahih lainnya juga menyebutkan syaitan memberikan mahkota kepada anak buahnya yang berhasil menjadikan rumah tangganya itu, sebuah rumah tangga itu berselingkuh atau berzina. Ya. Jadi sinkron ya. Hadis yang sering kita dengar itu dengan bercerai, karena sebab perceraian biasanya adalah perselingkuhan, berzina. Ya, hadis yang saya bawakan di sini, ya, dari Imam Dhahabi mengatakan wa ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jadi saya tidak dapat di dalam terjemahan, tapi ada dalam cetakan ini yang Arab. Wa ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yabuthu junudahu fil ardi. Sesungguhnya iblis ya menyebarkan anak buahnya di muka bumi. Wa yaqulu lahum ayyukum adallu musliman albasathu taj. Siapapun di antara kalian yang telah berhasil untuk menyesatkan manusia muslim, maka akan aku pakaikan padanya mahkota ala ra'sih, di atas kepalanya. Fa'adhumu fitnatan, yang paling besar fitnahnya, aqrahum ilaihi manzilatan, maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Iblisnya dedengkotnya ya. Fayaji'u ilaihi ahaduhum, maka datanglah anak buah iblis ini mengatakan, lam azal bi fulan hatta talaqa imratahu. Ya. Lam azal bi fulan hatta talaqa imratahu. Aku masih terus menggoda orang ini sampai menceraikan apa? Sampai menceraikan istrinya. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Ma sana'ta syai'an. Dalam hadis ini dikatakan kau belum berbuat apa-apa. Fasaufa yatazawwaj ghairah. Dia akan menikahi wanita lain setelah ini. Kalau sudah cerai dia akan menikah lagi. Summa yaji'ul akhar, lalu datanglah pasukan iblis yang lainnya. Fayaqul lam azal bi fulan hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al-adawah. Aku terus menggoda orang sampai orang itu terjadi antara saudaranya permusuhan. Apa kata iblis? Fayaqul ma sana'ta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Ini dalam kacamata dedengkotnya iblis, ya, moyangnya yaitu iblis, ya, baru membuat keretakan hubungan dengan sesama ukhuwah islamiyah, Islamiyahnya putus, itu dikatakan belum berbuat apa-apa. Yang lainnya mengatakan fayaqul lam azal bi fulan hatta alqaitu saufa yusalihahu summa yaji'ul akhar. Nah, karena kalau hanya retak nanti akan berdamai pula kapan waktunya. Summa yaji'ul akhar. Lalu kemudian datanglah yang lainnya, fayaqul lam azal bi fulanin hatta zana. Aku datang pada seorang terus menggodanya sampai dia terjatuh pada zina. Fayaqulu iblis na'am ma fa'alta. Naam, maksudnya benar, kamu udah beres nih. Ya. Apa yang kau perbuat sudah masuk kategorinya. Fayudnihi minhu, maka iblis kemudian mendekatnya. Wa yadhu taj ala ra'sih, kemudian meletakkan mahkota kepada pasukan iblis ini. Ya. Ada pasukan iblis ini atas kepalanya. Na'udzubillah min syururi syaitan wa junudi. Lalu Imam Zahabi mengatakan kita berlindung pada Allah dari kejahatan-kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Hadis tadi, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Silsilah Sahihah. Ya. Jadi hadis yang panjang itu. Jadi ini redaksi ini lebih menghukumi, bahkan yang menceraikan itu tidak dianggap masih belum sukses, kata iblis. Ya. Sukses itu kalau sudah jatuh pada zina. Kalau sudah zina, itu berarti sudah fatal biasanya. Orang ketagihan dengan zina. Ya. Apalagi jika zina itu tidak ketahuan, ya, pasti akan terus berulang. Ya. Maka biasanya perbuatan zina kenapa kebongkar? Karena sudah sekian kali perzinaannya baru kebongkar. Ya, perselingkuhan juga begitu. Sudah sekian kali berselingkuh makanya baru kebongkar. Apalagi yang sebagian ini kok GPS-nya menuju hotel, jam kerja kok menuju hotel, dicek ternyata memang sedang berselingkuh. Nauzubillah. Kan sedangkan alatnya canggih ya, bisa masang GPS itu di mobil. Jadi kemana itu ketahuan. Dan ini termasuk juga ikhtiar kita untuk mencegah kemalingan ya. Jadi kalau dimalingi orang, kita sembunyikan naruhnya di mana yang tidak diketahui malingnya. Malingnya kemana ketahuan, GPS-nya nyala. Ya. Tayyib ma'asyar ikhwah, akhwat sekalian azanillahu wa iyyakum. Jadi dalam hadis Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Albani ini menunjukkan bahwa
Nauzubillah, zina ini memang suatu yang diberi apresiasi besar oleh iblis ya. Iblis sangat berusaha keras kepada Bani Adam ini untuk menjadikan mereka jatuh pada zina. Maka kita seyogianya, bukan seyogianya, wajib ya. Wajib bagi kita untuk melawan makar iblis ini, tipu daya iblis ini. Dari semua makarnya, dari semua tipu dayanya, dari semua jerat-jerat iblis, dari semua talbis iblis, bisikan-bisikan iblis yang semua mengarahkan pada perbuatan ini, maka sebagaimana perintah Allah untuk menjauhinya, sebagaimana perintah Nabi untuk meninggalkannya, maka kita harus berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Bersabar dalam meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Seorang mukmin dia harus berdiri di atas 3 sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang dibawakan yang lainnya yang disebutkan Imam Dhahabi di sini beberapa hadis dhaif dan saya juga tidak belum membawakannya ya. Taib dicetakan yang terjemah ini, perbuatan zina yang paling keji kata Imam Dhahabi adalah zina dengan ibunya, saudara kandung termasuk ibu, saudara kandung. Kalau bahasa kita apa? Bahasa kerennya apa tuh Pak? Incest apa incest? Pakai C ya. Incest ini termasuk yang paling mengerikannya zina ya. Jadi zina yang paling mengerikan adalah hubungan dengan sekandung ya. Baik dengan ibunya atau saudara kandung, atau bahkan dengan ibu tirinya. Istri bapaknya ibu tirinya. Kenapa dalam bahasa Arab ada istilah istri bapak? Karena memang bapak itu bisa punya hak 4 ya. Ya, maksudnya suami itu poligami batasnya 4. Jadi mungkin bisa saja itu bukan ibu kandungnya, tapi bagi dia adalah istri bapak gitu. Istri bapak itu sudah haram muabbad. Apa haram muabbad? Haram dinikahi selama-lamanya. Sampai pun sudah meninggal, bapak tidak boleh disambung untuk kita nikah, nggak bisa. Itu haramnya muabbad selama-lamanya. Apa ada haram muakkad? Ada. Mahram yang muakkad itu hak mahram seperti ipar. Ya, makanya dia haram ketika memang masih jadi ipar kita. Tapi ketika sudah ipar meninggal, kita boleh menikahinya. Maksudnya kakak atau adik kita sudah meninggal, kita bisa menikahinya. Maksudnya bagi laki-laki ya. Naik ranjang atau istilahnya turun ranjang. Ya. Nah, adapun seperti ibu tiri, maksudnya ayah, ibunya bapak, ya, bapak mungkin ibunya ada istrinya ada 4 misalkan, 3 berarti semuanya adalah haram muabbad juga, 4-4-nya semua termasuk ibu kita sendiri, ya, maksudnya yang 3 juga termasuk haram, ya. Kalau ibu sendiri jelas ya, ibu atau ibu tiri sekalipun istrinya bapak adalah semuanya haram. Haram bagi laki-laki, maksud bagi anak laki-lakinya untuk dinikahi. Dan kenapa ada pembahasan seperti itu? Karena mungkin bisa jadi istri bapak muda seusia dengan anak laki-laki, atau bahkan lebih muda dari anak laki-lakinya, sehingga potensi zina ada, ya tidak? Sehingga Islam sudah lebih dulu memberikan detail hukum-hukum ini agar tidak terjatuh ke dalamnya. Sangat mungkin, ya, musuhnya bahkan lebih muda dari anak laki-laki yang pertama, anak laki-laki yang terakhir bahkan sekalipun. Karena laki-laki, apalagi ibu kandungnya dia sudah meninggal, andai kan tidak poligami pun mungkin dia menikah lagi dengan yang lebih muda bisa. Ya. Nah, makanya kenapa terjadi Syekhuz Zani, orang tua yang sudah sepuh kok berzina? Karena memang tidak dipungkiri fitrahnya laki-laki itu ya, kuat sampai usia senja sekalipun. Maka Islam memberikan solusi, jangan sampai zina, lebih baik menikah. Ya, lebih baik menikah. Menua bersamamu itu adalah suatu yang gombalan saja. Ya. Sulit, kasihan sebenarnya. Kasihan laki-laki yang menua dengan istrinya sudah tua sepuh, itu kasihan. Kalau untuk menjaganya saja tidak masalah.
Tapi kalau untuk syahwatnya nggak bisa itu. Dia harus menikah lagi. Ya. Dan orang yang melawan fitrahnya akan terjatuh pada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik jangan melawan fitrahnya, nikah yang sah, nikah yang syar'i, nikah yang dibolehkan dalam agama dan juga negara. Ya. Kecuali memang sanggup, sibuk dengan urusan din, sibuk dengan ibadah yang sudah mungkin terlupakan. Seperti para ulama kita nggak menikah pun sampai meninggal ya. Mungkin bisa kalau Anda benar-benar menyibukkan diri dalam agama, ya, telah meninggalkan semua dunia istilahnya. Tapi orang biasa, ya, awamun nas, ya, kami menyarankan lebih baik untuk mengambil rukhsah, yaitu yang dibolehkan dalam din ini, yaitu untuk menikah. Ya, sekalipun sudah usia senja, ya, 60, 70, tidak masalah. Itu mulia di mata syar'i, di mata agama, di mata Islam daripada ya malah terjatuh dalam yang diharamkan Allah. Atau meskipun dicibir oleh manusia, udah tua kok nikah, tidak masalah, biarin saja. Yang penting menjaga kehormatan. Nah, jadi terkadang kita lebih memilih sesuatu yang mungkin melawan tradisi atau insya Allah tidak umum, nggak lazim, nggak masalah. Yang penting dibolehkan syar'i agama, ketimbang jatuh dalam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan di sini, ya, perbuatan zina yang paling keji adalah zina dengan ibu atau saudara kandung atau istri bapak, dan terhadap perempuan yang semahram. Ya, yang semahram di sini maksudnya masih mahram, haram bagi kita. Keponakan hak mahram bukan? Termasuk berarti tidak boleh. Zina dengan keponakan, na'udzubillah, ya. Kalau sepupu harusnya bukan zina, harusnya menikah, nggak perlu zina. Ngapain zina? Nikah aja halal. Ya, sesama sepupu artinya sama-sama kakek yang sama, nenek yang sama, itu yang sepupu namanya. Itu halal untuk menikah. Kenapa harus zina? Lebih baik menikah. Nah, lalu dikatakan Imam Hakim meriwayatkan telah mensahihkan dan menjamin akan kesahihannya bahwa barang siapa menyetubui perempuan semahram maka bunuhlah. Di dalam bab ini terdapat beberapa hadis, di antaranya hadis Al-Barra bahwa pamannya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh seorang yang telah menyetubui ibu tirinya atau istri bapaknya, dan hartanya dibagi 5 atau diartikan diambil 1/5-nya. Ya. Tapi riwayat ini yang dikatakan tadi Ibnu Hibban sahih, ya. Adalah riwayat yang didhaifkan, ya. Riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi di sini ada juga, ya, di takhrij sudah diteliti hadisnya oleh para ulama kita, ya. Di antaranya Syekh Albani mentakhrij bahwa hadis ini lemah. Yang mengatakan a'dhamu zina az-zina bil wal ukht wal imratu ab wa bil maharim. Faqad sahahal hakim min man waqa ala dzati mahramin faqtulu. Ya. Tapi riwayat Bara' bin Azib, ya. Tapi jadi yang dhaif itu yang mana? Yang dhaif itu yang riwayat Imam Hakim. Yang dhaif itu yang riwayat Imam Hakim yang mengatakan apa? Barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan zina dengan keluarga mahramnya, yang masih mahramnya, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Ini didhaifkan. Tapi riwayat Bara' bin Azib yang terakhir yang tadi disebutkan di kitab yang kita baca barusan, ya, terjemahannya, Nabi menyuruh, ya, pernah diutus Al-Bara' bahwa pamannya Bara' ini pernah diutus oleh Nabi untuk membunuh seseorang yang menyetubui ibu tirinya. Di sini sahih. Jadi Anil Bara' anna khalahu ba'asahu Rasulullah ila rajulin arasa bimra'ati abihi an yaqtulahu
wa yukhammas maluhu. Dari Bara meriwayatkan bahwa pamannya Bara nama sahabat, Bara bin Azib ya. Bara bin Azib. Dia punya paman dari ibunya. Khal itu paman dari ibu. Yang paman dari ibunya ini pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang yang menikahi ibu tirinya. Menikahi sama? Ibu tirinya. Dan hartanya dibagi 5 atau diambil 1/5-nya. Diambil untuk baitul mal ya. Wa nas'alullah al-mannan bi fadli an yaghfira lana dzunubana innahu jawadun karim. Nah, ini sampai sini Syekh Al-Imam Dhahabi rahimahullah taala menyebutkan hadis-hadisnya. Meskipun di riwayat-riwayat yang dhaif, beliau juga menyebutkan tentang hukuman bagi pezina di hari kiamat ya. Tapi beberapa riwayat dhaif ya. Riwayatnya dhaif. Yang sahih yang barusan kita bacakan ya, masyaallah ikhwah, jadi jangan lupa ya. Yang tadi saya dhaifkan itu riwayat Hakim. Ya, maksudnya yang saya sebutkan. Syekh Albani mendhaifkan, tetapi yang diriwayatkan oleh Bara, sahabat Bara itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan Imam Albani dalam kitabnya Irwa al-Ghalil ya. Irwaul Ghalil. Naam. Ya. Intinya berarti minimalnya kalau ibu ini menjadi pendapat ulama ya, seperti yang dikatakan Imam Dhahabi tadi, a'dhamu zina bil segede-gedenya atau sebesar-besarnya perbuatan zina adalah zina dengan ibu kandung sendiri. Kemudian yang kedua levelnya dengan adik kandungnya sendiri. Ya. Atau turun levelnya lagi sampai ke istri bapaknya ya. Atau dengan mahram. Ini semua dosa-dosa zina yang paling besar ya. Dosa-dosa zina yang paling besar, yang paling agung adalah ketika berzina dengan yang masih mahram ya. Ditunjuki minimal dengan hadis yang sahih ini. Kalaupun hadis yang dhaif dari Imam Ibnu Hibban, minimal hadis sahih adalah hadis dari Bara bin Azib. Beliau pernah ya, bahwa pamannya diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seorang yang telah menikahi istri bapaknya atau ibu tirinya sendiri ya. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi seperti ini. Yang sudah dinikahi oleh ayahnya maka tidak boleh juga untuk anaknya. Jadi mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya harus dimuliakan. Istri bapaknya harus dimuliakan, tidak boleh dinikahi ya. Nah. Masyaallah ikhwan zanillahu wa iyyakum, ikhwan fiddin wal akhwat zanillahu wa iyyakum. Dari apa yang kita paparkan semua ya, menunjukkan bahwa zina adalah suatu yang hina dan nista ya. Bahkan larangannya sudah dari awal ya, mendekatinya sudah menjadi larangan. Semua sebab yang menimbulkan perzinaan, dari semua sentuhan, pandangan ya. Maka seorang mukmin dilarang mencari kenikmatan seperti dengan memandang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bukan istrinya. Dilarang juga mencari kenikmatan dengan mendengar suaranya wanita lain yang mendayu-dayu misalkan ya, atau menyentuh bagian tubuhnya. Ini bisa dilihat di perkataan Syekh Utsaimin halaman 118 ya. Larangan untuk mendekati zina berarti melarang semua sebab yang akan menimbulkan perzinahan, seperti sentuhan atau pandangan. Oleh karena itu seorang mukmin dilarang mencari kenikmatan seperti dengan memandang seorang wanita yang bukan istrinya. Bisa kita katakan bukan mahramnya. Ya. Atau tidak halal baginya, mendengar suaranya atau menyentuh bagian tubuhnya. Sama saja apakah mencari kenikmatan itu dalam bentuk kenikmatan batin atau kenikmatan jasmani. La haula wala quwwata illa billah. Sedetail ini Syekh Utsaimin memberikan penjelasan ya. Ya, sama saja dalam bentuk kenikmatan batin atau kenikmatan jasmani. Yaitu mencari kenikmatan dengan cara memandang dan yang sejenisnya hanya untuk kesenangan batin atau untuk kenikmatan jasmani atau dan nafsunya, maka semuanya terlarang. Semuanya adalah haram dan tidak boleh dilakukan oleh kecuali pada istrinya, kecuali yang halal ya.
Karena Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang beriman itu karakternya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Yang kelima Allah sebutkan walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajim, kecuali atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak belian yang dia miliki, fa innahum ghairu malumin, karena sungguhnya mereka tidak tercela. Sungguhnya mereka ini tidak tercela. Yani budak boleh kalau budak. Dan hukum budak hanya untuk laki-laki. Wanita punya budak tidak boleh untuk disetubui. Ya. Maksudnya kalau bosnya, majikannya perempuan, terus perempuan ini punya budak, laki-laki tidak boleh disentuh. Dia harus berhijab di hadapannya. Dia harus wajib sebagaimana laki-laki asing, sama. Hukumnya seperti laki-laki asing. Tetapi kalau bagi laki-laki meskipun punya istri 4, ya. Ini terangin sedetail-detailnya ya, biar antum paham. Meskipun seorang suami sudah punya istri 4 dan dia punya budak, katakan 20, jangan kemaruk, ya 10 dah, katakan kemaruk, katakan 10, itu kalau perempuan budaknya itu halal baginya. Bayangnya enak banget kan, yang nggak usah dibayangin, ya. Karena syariatnya akan terus sampai hari kiamat. Meskipun perbudakan hari ini belum ada, besok akan ada kembali. Kenapa ada kembali? Terjadinya perang. Kalau sudah terjadinya perang, kalau sudah kalah mau diapain? Ya jadi budak dia, ditawan. Ya. Kalau yang laki-laki untuk kita pekerjakan. Kalau yang perempuan, ya itu dia. Maka Allah mengatakan au ma malakat aimanum, atau budak-budak yang kalian miliki. Fa innahum ghairu malumin, kepada mereka ya istri ataupun budak tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, tapi sebaliknya. Ini haramnya termasuk yang mencari selain budak, yang mencari selain daripada istrinya, kenikmatan selain daripada istrinya, maka haram, termasuk onani di sini. Yang diharamkan termasuk apa? Onani. Wa man ibtagha wara'a dzalik, maka barang siapa mencari di belakang itu, di luar itu, ya. Di balik itu semua, ya, selain daripada menikah yang syar'i atau dari budak-budak wanitanya, ya. Faulaika hum al-adun, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Sudah dikasih batasan ini boleh, malah diterjang, berarti melampaui batas. Karena batasannya ini saja, mentok sampai di sini saja, yang halal sampai di sini saja, tidak boleh melebihi. Dan syariat yang seperti ini seakan tidak adil bagi perempuan, tetapi demikian Allah menetapkan. Allah ketika menetapkan berarti ada hikmah yang agung, ada faedah yang luar biasa, ya. Karena kalau kacamata kita sebagai manusia nggak adilnya, maksudnya enak banget dia boleh poligami, budaknya pun boleh, sebaliknya sedangkan perempuan nggak boleh. Ya, karena perempuan itu yang melahirkan. Kalau spermanya masuk dari laki-laki yang lain kan campur aduk, repot. Itu hikmahnya. Sehingga kalau laki-laki mah tidak akan mungkin tercampur-campur istilahnya. Dengan perempuan istrinya ya sudah. Ya. Tapi kalau dengan sebagai wanita nih, sebagai wanita kemudian andikan budaknya juga dibolehkan dalam syari, hancur nanti. Karena tercampur. Ya. Tercampur air maninya. Tidak beres nantinya. Anaknya kemana penisbatannya, ya. Nah, maka Islam lebih tahu lebih dalam bab ini. Makanya apa yang dibolehkan bagi laki-laki, kenapa terkadang tidak dibolehkan sama bagi perempuan? Tidak, ya. Karena Allah menjaga, dan tentu di sini ada hikmah yang agung. Makanya sabar tadi termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketentuan itu yang sifatnya takdir atau hukum-hukumnya Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Faman ibtagha wara'a dzalik, kita katakan ulang lagi, barang siapa mencari di balik itu dengan zinakah, dengan onanikah, ya, dengan selain daripada itu, ya, selain daripada yang dihalalkan, ya, faulaika humul adun, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Mereka orang-orang yang telah melampaui batas. Bagaimana dengan onani dengan istrinya sendiri? Sebagian ulama membolehkan.
Jadi ketika wanitanya mungkin haid ya, maka seorang suami mungkin bisa menyalurkannya meskipun dengan onani, tapi yang melakukannya adalah istrinya. Ini termasuk pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, meskipun ulama yang lainnya tidak membenarkannya atau menganggapnya tidak boleh ya. Jadi ini sekedar untuk mengetahui saja ya. Kebolehannya karena larangan onani itu adalah di sini ya, waro adalik ya, ketika mencari waro adalik. Tapi kalau ala azwajihim, yang melakukan azwaj, istri-istrinya ya, tidak mengapa. Karena termasuk adalah yang melakukannya adalah istrinya sendiri, pasangan yang sah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Demikian ma'asyiral muslimin, ikhwan bidin azanillahu wa iyyakum. Yang halal, yang dibolehkan sama Allah, aturan syar'i jelas ya, maka kita harus ridho dan taslim, menerima dengan sepenuh hati apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah haramkan, maka wajib untuk kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Apalagi zina ini sudah dikantar oleh Allah dijauh-jauh, yaitu dengan mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu az-zina, dan janganlah sekali-kali mendekati az-zina. Sampai sini mungkin saya cukupkan. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhalu, dipersilakan. Saya pernah dengar masalah zina itu berhutang sama dengan berhutang. Itu maksudnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya ketika dia ingin mengatakan seperti ucapan al-jaza' min jinsil amal. Lebih tepatnya ke arah sana dia. Jadi ingin mengatakan balasan tergantung perbuatan. Ketika Anda berzina berarti suatu saat akan dibalas, begitu maksudnya. Jadi hutang yang nanti juga akan dibalas. Jadi kalau melihat tendensi maknanya ke sana, berarti lebih tepat ke makna kaidah ulama yang secara umum ada al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kita berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat buruk yang memang dibalas keburukan. Maka bersegera bertaubat, semoga tidak dibalas. Kalaupun pernah terjatuh dalam dosa itu, dan kita pun tidak bisa mensucikan karena hukum kita belum sampai ke situ. Karena kita katakan ya, hukum kita belum sampai ke situ. Belum boleh kita ini dirajam. Kalaupun dirajam, Anda pelanggaran. Makanya mengarah ke situ dengan cara taubat saya cukup, tanpa menceritakan pada orang lain. Bahkan seorang wanita atau seorang suami yang dulunya mungkin noda-noda hitamnya sebelum menikah itu banyak ya. Ketika sudah menikah dia harus lembaran baru. Tutup semua lembaran lamanya, tidak perlu diceritakan. Aibnya tidak perlu diceritakan. Masing-masing tidak perlu menceritakan aib masa lalunya. Apalagi pernah diperkosa ayahnya sendiri misalnya, atau pernah kakek misalnya. Nauzubillah, semuanya harus tutup. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Karena Anda bagi maksud istri, bagi suami Anda itu seutuhnya adalah orang yang baik. Dia mengenalnya dari awal baik, ya sudah. Tidak perlu dibongkar aib yang lama. Nah, jadi kita melihat di negeri kita ini hukumnya, maka pada asalnya karena andaikan itu bisa menjadi jaza' min jinsil amal tadi, semoga dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi kembali, berusaha benar-benar menjauhin sejauh-jauhnya, Allah tutup dan tidak dibalas dengan itu. Dan semoga dilebur. Dianggap sudah lunas. Maksudnya dosanya sudah dilebur dengan amal-amal kebaikan. Berharap begitu ya, meskipun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Satu lagi Ustaz. Enggak, Pak. Ini kejadiannya Presiden Soekarno waktu menikahi Ida Nasi, dia istri orang gitu. Itu hukumnya gimana? 6. Bertanya mending tidak menyebut merek, Pak. Contoh saja dengan tanpa menyebut nama. Ada seorang menikahi istri orang lain gitu aja ya. Hukumnya tetap haram, zina. Karena seorang yang sudah di atas pernikahan orang lain tidak bisa dimiliki orang lain sampai diceraikan. Sampai itu pun sampai harus iddahnya selesai. Ya, baru diceraikan juga belum boleh sampai di masa iddahnya selesai. Ya. Kalau talak satu salah satu kuro. Ya. Dan sebenarnya kalau di pengadilan kita pun Anda mengajukan
itu belum dianggap cerai, sampai dipalu ketok sama pengadilan baru dianggap cerai. Jadi memang tentu sebagai preventif ya, pengadilan kita tentu lebih alam dengan umatnya. Umat Muslim Indonesia itu kan kadang terlalu mudah-mudahan dalam bertalak juga. Makanya mereka punya kaidah yang hati-hati juga, pengennya hati-hati. Meskipun terkadang melampaui batas juga akhirnya, yang sudah dianggap cerai belum dianggap cerai, kan akhirnya malah bahaya. Secara syar'i sebenarnya bisa jadi sudah dianggap talak, tapi karena bagi mereka belum bisa masuk gugatan atau nggak bisa masuk. Nah, jadi di sini ada minus positifnya. Positifnya manakala memang awam, orang-orang awam yang memang mudah mengatakan kata-kata cerai kan dengan kejahilannya, ya memang sebisa mungkin pemerintah menekan agar angka perceraian itu tidak sampai wah gitu ya. Menekan sebisa mungkin karena pernikahan itu bukan untuk permainan gitu. Nah, taib ala kulli hal tadi secara syar'i bahwa hukum orang yang menikahi yang masih di atas pernikahan orang lain maka haram. Siapapun dia tidak boleh menikahi. Ini sama dengan menikahi entah istri tetangganya atau istri temannya, sama. Keharaman yang masuk dalam hadis yang mulia tadi. Ya. Nah. Cukup. Akhwat, sudah? Masyaallah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Demikian akhwat sekalian dan ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan zina ini ataupun wasilah yang menujunya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari hal-hal yang mendekatinya, dan termasuk haram di sini adalah sampai dibenarkan dengan kemaluannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Demikian alafumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.